Bab 74 Bersaudara Keluarga Gongyang. Dengan peta rahasia dari Han Wenshu di tangan, gerak-gerik Wei Yi dalam Little Dongtian menjadi jauh lebih efisien. Tak perlu lagi berkeliaran bagai orang buta, menyusuri semak dan lembah tanpa arah. Kini, ia bisa langsung menuju titik-titik konsentrasi monster, tempat di mana binatang buas berkumpul dengan padat. Hasilnya, waktu dan tenaga hemat besar-besaran. Ditambah dengan kemampuan bertarungnya yang luar biasa, ditopang ilmu pedang mematikan Wei Yi benar-benar seorang pemburu tunggal yang sempurna. Hanya dalam waktu 5 atau 6 hari, nilai plakat energi miliknya telah melonjak hingga angka 8. Hanya tinggal satu langkah lagi menuju 9 batas akhir untuk lolos ujian dan masuk ke sekte dalam. Wei yakin, paling lambat dalam 1-2 hari lagi, ia akan menembusnya. Sementara itu, pengalaman di dalam bola pengalaman pun menumpuk deras. Bahkan jurus pura yang sword art miliknya telah meningkat hingga level 15, jauh melampaui jurus Eagle Phantom Shadow Stabs yang masih tertahan di level ke-11. Tentu saja, itu wajar. Ilmu pedang bisa naik level hanya dengan membunuh monster. Sedangkan jurus langkah seperti Eagle Phantom adalah teknik tubuh tingkat tinggi kelas Xuan, bahkan dalam kondisi belum sempurna pun sangat sulit dikuasai. Bisa mencapai level 11 dalam waktu sesingkat ini sudah menunjukkan betapa tajamnya bakat dan kerja keras Wei Yi. Di tengah rimba belantara, Wei Yi berjalan sendirian. Sudah hampir seminggu berlalu sejak ia masuk ke dunia rahasia ini, tapi tak satu pun teman lama yang ia temui. Justru beberapa anggota Black Tiger gang sialan yang sempat ia hadapi. Tak kuat melawan, mereka semua akhirnya terpaksa memakai jimat teleportasi dan keluar dari kompetisi. Tiba-tiba, cahaya tajam melintas. Wei Yi mencabut pedangnya dalam satu gerakan cepat. Swash! Seekor ular iblis bersembunyi di antara dedaunan pohon mencoba menerkam dari atas, namun terpotong jadi 2 bagian sebelum sempat mendekat. Bukan pura yang sword art yang digunakan, melainkan 13 Killing Sword, sebuah ilmu pedang mematikan yang mengutamakan kecepatan, ketepatan, dan kekejaman. Ilmu ini tak bisa membangkitkan enchant pedang, tapi jika bicara soal membunuh cepat dan bersih tak ada yang menandingi. Bahkan dengan pura yang sudah level 15, jurus ini masih yang paling efektif untuk menyelesaikan lawan dalam satu tebasan. Tak ada darah yang tersembur. Hanya bangkai ular yang tergeletak di tanah masih menggeliat perlahan. Plakat energi di pinggangnya kembali bersinar. Nilainya meningkat, dan pancaran cahayanya makin terang. Nyaris seperti bola cahaya besar yang menyilaukan di tengah hutan. Itu masalahnya. Si brengsek mana yang mendesain plakat ini sih? Wei Yi hanya bisa menghela napas panjang. Awalnya, ketika nilainya masih 1 atau 2, cahaya itu nyaris tak terlihat. Tapi begitu mencapai nilai 7 atau 8, sinar itu terang benderang seperti obor di tengah malam, mengundang orang-orang untuk datang merampas. Dan sekarang, tak ada banyak orang yang memiliki nilai setinggi dirinya. Itu artinya dialah target utama. Sudah lebih dari 10 kelompok mencoba menyerangnya demi merebut plakat itu. Menyebalkan! Bahkan kalau nanti aku berhasil sampai nilai 10, belum tentu bisa keluar begitu saja. Harus menunggu 100 orang lainnya juga selesai. Dan siapa tahu, begitu dapat 10, langsung ada orang yang datang ngerampas. Sungguh game paling tidak adil yang pernah aku mainkan. Semakin dekat ke keberhasilan, semakin besar risiko. Wei Yi menyapu pandangannya ke sekitar. Di balik pepohonan, semak-semak, bayangan orang mulai bermunculan. Beberapa mengintai. Beberapa mendekat pelan-pelan. Hah? Ia hanya bisa menggeleng pasrah. Ser. Tiba-tiba, angin kencang berembus kencang dari arah utara. Wei Yi segera menegang. Naluri tajamnya menangkap bahaya. Sangat nyata. Ia menghentikan langkah. Matanya menyipit. Siapa di sana? Ia berbisik. Tak lama kemudian,
bunyi langkah tergesa berantakan tapi berpola menghampiri. Cepat, berat, dan penuh tekanan. Bum bum bum. Dan mereka muncul. 4 orang. 4 pria bertubuh besar, wajah hampir identik. Rambut mereka lepek oleh keringat, nafas memburu, tapi aura mereka tetap ganas, kuat, dan beringas. Mereka bukan sekadar berotot, mereka seperti 4 dewa perang yang turun dari medan tempur. Wei Yi langsung memperarat pegangan pada pedangnya. Kewaspadaannya melonjak. "Kalian siapa?" tanyanya tajam. Karena ia bisa merasakan satu hal. Keempat orang ini bukan lawan sembarangan. Masing-masing memiliki kekuatan yang nyaris menyamai peringkat 20 besar murid luar sekte. Tapi yang lebih mencengangkan, mereka semua saudara. Kekompakan dan keharmonisan mereka akan menjadi senjata yang menakutkan. 4 orang seperti ini datang bersamaan ke arahku. Sepertinya ini akan merepotkan. Kau mungkin belum kenal kami, tapi kami sangat mengenalmu. Suara berat dan tegas datang dari pria gagah di posisi paling kiri. Tubuhnya kekar seperti tembok bata, dan nada bicaranya mengandung tekanan. "Namaku Gong Yang Jing." Lalu, pria kedua menyusul berbicara. Wajahnya polos dan sederhana, dengan kesan sedikit pendiam. "Aku Gong Yang Jong." Pria ketiga tersenyum lebar, seolah tak ada beban hidup di pundaknya. "Aku Gong Yang Bao." Dan yang terakhir, pria keempat yang wajahnya paling tampan di antara mereka, namun juga yang terlihat paling dingin dan penuh aura membunuh. "Aku si bungsu, Gong Yang Guo." Wei Yi sempat terpaku sesaat, sebelum akhirnya sadar siapa mereka. "Kalian, 4 saudara Gong Yang?" Meski baru 1 bulan bergabung dengan sekte luar, nama mereka pernah beberapa kali terdengar di telinganya. Keempatnya jarang menonjolkan diri, selalu beroperasi diam-diam. Namun siapapun yang pernah menelusuri dalamnya kompetisi di sekte luar pasti tahu reputasi mereka. Bukan sekadar kuat, mereka adalah saudara kandung. Solid, kompak. Dan saat bertarung bersama, kekuatan mereka meledak berlipat ganda. Bahkan kelompok besar dengan ratusan anggota pun ugah cari gara-gara dengan keempat orang ini. Wei tidak pernah menyangka, hari ini di dalam Little Dongtian, ia akan bertemu dengan mereka. Atau lebih tepatnya mereka datang mencarinya. "Kalian datang karena bakat energiku?" tanya Wei Yi tenang, meski matanya sudah memantau segala arah, berjaga. Gong Yang Jing mengangguk, tak sedikit pun berniat menyembunyikan niat mereka. "Benar. Dari info yang kami dengar, saat ini hanya milikmu yang paling terang bersinar. Itu artinya, energimu paling tinggi. Kalau kami bisa mengambil plakat itu dan membaginya, masing-masing dari kami bisa naik 1 level. Itu akan menghemat banyak waktu." Suara Gong Yang Jing datar, tapi penuh tekanan logika dan perhitungan. Gong Yang Bao, yang berwajah ceria, menimpali sambil mengedip-ngedipkan mata, seperti sedang merayu namun menyebalkan. "Kami tahu kamu kuat, Wei Shidi. Tapi sekuat apapun, 1 lawan 4 tetap sulit menang, bukan?" Ekspresi wajahnya penuh cengiran, seolah sudah yakin mereka akan menang tanpa pertumpahan darah. Namun Wei Yi hanya tersenyum tipis. "Aku tidak terlalu mengerti maksudmu." Nada suaranya tenang, tapi mengandung sesuatu yang tajam dan berbahaya. Gong Yang Guo yang sedari tadi diam akhirnya bicara. "Kalau kita bertarung, kami tidak akan menahan diri. Dan saat itu terjadi, jangan harap kau sempat mengaktifkan jimat teleportasimu." Aura dingin menyelimuti tubuhnya, tekanan membunuh menyebar. "Ada ribuan orang yang masuk ke Little Dongtian ini. Berapa banyak yang masih hidup sampai sekarang? Kau kira mereka semua hanya berlatih di dalam? Jangan bodoh. Kami menyarankanmu jangan membuat pilihan yang kau sesali." Kalimat terakhir disampaikan seperti nasihat, tapi nadanya jelas-jelas sebuah ancaman. Piupau mata Wei Yi mengecil sesaat. Lalu, ia tertawa pelan.
Ia memandang mereka, tatapannya berubah dingin bagai es. Jadi, kau sedang mengancamku? Gong Yang Jong, sang pria pendiam, menjawab cepat. Kami hanya memberi nasihat yang ramah. Wei kembali tersenyum, tapi kali ini, senyumnya tidak membawa kedamaian, melainkan bahaya. Sudah lama, tak ada yang ramah padaku seperti ini. Sungguh menyenangkan. Tatapannya tiba-tiba berubah tajam. Aura di sekeliling tubuhnya meledak hebat seperti gunung berapi. Kalau begitu, mari kita mulai. Dalam sekejap, pedang di tangannya terangkat tinggi. Wusush! Cahaya merah menyala di sepanjang bilah pedang. Heroic Sword, pedang pusaka miliknya, terbungkus oleh True Flame of Crimson Crystal, dan dalam waktu singkat, api membara menyelimuti senjata itu. Api itu bukan sembarang api. Itu adalah api sejati yang mampu membakar segala bentuk pertahanan biasa. Udara di sekitarnya bergetar, panas menyengat bahkan sebelum pedang itu bergerak. Empat bersaudara Gong Yang menghentikan langkah. Sorot mata mereka menyipit. Aura mereka pun mulai melonjak. Pertarungan besar akan segera dimulai. Bab 71, bagaimana jika kita bertaruh? Wei sama sekali tidak meremehkan keempat bersaudara Gong Yang. Begitu pertempuran dimulai, ia langsung melepaskan seluruh kekuatan sejatinya tanpa menahan sedikit pun. Bahkan saat menghadapi Simen Yulian, seorang elit dari sekte dalam, ia tidak bertarung sehabis-habisnya seperti sekarang. Karena bagi Wei, ancaman dari empat saudara Gong Yang jauh lebih besar. Simen Yulian memang kuat,